Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniulo dengan NIM 207740105 dari kelas 6 MPIA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih konsep manajemen perilaku organisasi. Mari kita tonton video berikut ini. Ya, sebelum memasuki perilaku organisasi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu organisasi. Organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai struktur dan perencanaan yang telah dilakukan dengan penuh kesadaran. Di dalam organisasi terdapat orang-orang yang bekerja dan berhubungan satu dengan yang lainnya dengan suatu cara yang terkoordinasi, yang kooperatif, dan dengan dorongan-dorongan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Sehingga organisasi ini adalah mempunyai struktur yang telah dirancang oleh demikian rupa agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Adapun di dalam organisasi memiliki perilaku. Perilaku organisasi atau yang sering dikenal dengan organization behavior adalah bidang studi yang memfokuskan pada kajian-kajian terhadap perilaku, sikap-sikap, dan penampilan ataupun kinerja individu dalam suatu organisasi. Bidang ini dibedakan dengan teori organisasi. Karena apa? Dalam teori organisasi yang berkonsentrasi pada masalah-masalah desain maupun struktur organisasi. Namun dalam perilaku organisasi berkaitan langsung dengan peran sumber daya manusia, baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Nah, di dalam organisasi, orang-orang di dalamnya juga memiliki kepribadian-kepribadian. Di sini kita akan menjelaskan 4 kepribadian di dalam organisasi. Yang pertama adalah sanguinis. Tipe kepribadian ini biasanya dimiliki oleh para orang-orang yang ekstrovert. Nah, orang-orang tipe sanguinis memiliki sifat yang periang, ceria, hangat, bersahabat, dan banyak berbicara. Sanguinis terkenal dengan sifat optimismenya yang tinggi, sehingga tidak heran bahwa sosok ini dipercaya bahwa hidup dipenuhi oleh berbagai macam pengalaman yang menyenangkan dan harus dinikmati. Sosok ini juga kerap dikenal dengan manusia yang humoris karena memiliki selera humor yang cukup baik. Saat ada masalah pun mereka berusaha terlihat untuk baik-baik saja, dengan memasang senyuman terbaik mereka karena tidak mau orang-orang di sekitar mereka merasa khawatir. Sanguinis biasanya sangat cocok bekerja di bidang yang berhubungan dengan marketing, travel, kuliner, olahraga maupun di bidang fashion. Meskipun memiliki banyak kelebihan, sanguinis juga memiliki kelemahan, yaitu mereka kerap kali tidak disiplin, memiliki emosi yang labil, seringkali melewatkan waktu sehingga tidak produktif. Ketika memiliki masalah, mereka seringkali kesulitan menghadapi masalah tersebut dan malah lari ataupun menghindar dari masalah karena apa? Terlihat sulit untuk menyelesaikannya. Kemudian yang kedua ada kepribadian yaitu koleris atau dikenal memiliki sifat yang menggebu-gebu, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan bersifat dominan jika bersama dengan orang lain. Orang dengan kepribadian ini dikenal memiliki visi dalam hidupnya, dengan sifat yang tegas, jiwa kepemimpinan yang kuat, dan bersifat mandiri serta tangguh. Pekerjaan yang biasanya cocok dengan kepribadian ini adalah seorang pemimpin di sebuah perusahaan ataupun toko, teknik, statistik, dan perencanaan di bidang industri. Adapun kelemahan dari koleris adalah cepat puas, pemarah, sulit memaafkan, egois, dan sarkastik. Tak heran jika tidak ada yang memiliki pendapat yang serupa dengannya, mereka tidak segan untuk mempermalukan orang tersebut. Kemudian yang ketiga, ada orang yang berkepribadian flegmatis ataupun dikenal sebagai orang yang mencintai kedamaian, didominasi oleh orang-orang yang introvert. Karena cinta kedamaian, orang dengan tipe kepribadian ini cenderung menciptakan keharmonisan pada orang terdekatnya.
Sifat lain yang dimiliki seorang pragmatis adalah setia, tenang, cenderung berpikir dengan kepala dingin, suka membantu orang lain, dan dapat diandalkan dalam situasi apapun. Pekerjaan yang cocok oleh seorang yang pragmatis adalah guru, psikolog, konseling, dan lain sebagainya. Setiap ada kelebihan tertentu, punya kelemahan juga. Seperti pragmatis yang cenderung penakut atau takut akan datangnya konflik sehingga mereka sulit untuk menolak permintaan orang lain. Meskipun situasi mereka saat itu sedang susah, mudah khawatir, cenderung tidak suka dikritik, suka menunda dan mau mencari aman sendiri. Nah, yang terakhir adalah tipe orang yang melankolis. Adalah tipe kepribadian yang didominasi oleh orang introvert juga. Kepribadian melankolis bertolak belakang dengan sanguinis. Jika sanguinis menyukai hal-hal yang baru dan berbau petualangan, maka melankolis sebaliknya, bahkan lebih menghindari. Melankolis memiliki sifat yang perfeksionis, analitis, sangat teliti, rajin, dan berbakat. Sehingga tipe ini dikenal sebagai tipe manajer fantastis yang berbakat. Karir yang cocok untuk kepribadian ini biasanya adalah manajer, akuntan, atau administrasi. Melankolis juga memiliki kelemahan, di antaranya adalah mudah pesimis, sangat sensitif, perasa, mudah berpikir negatif, pemurung, dan kurang dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Di dalam organisasi juga memiliki yang namanya budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu apabila budaya organisasi mendukung strategi organisasi. Budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa budaya organisasi merupakan pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangkan oleh satu kelompok orang selagi mereka belajar untuk menyelesaikan problem-problem ataupun menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan berintegrasi dengan lingkungan internal. Kemudian beberapa fungsi dari budaya organisasi. Yang pertama yaitu adalah budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas. Artinya, budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Kemudian memberikan identitas bagi anggota organisasi. Arti itu, setiap anggota organisasi mempunyai sikap dan kepribadian serta watak tersendiri sesuai dengan ruang lingkup organisasi masing-masing. Ada juga yaitu meningkatkan kemantapan sistem sosial, yaitu sistem sosial akan sangat dipengaruhi oleh budaya yang berlaku, yaitu membentuk sikap serta perilaku individu-individu di dalam suatu organisasi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.